Salam saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di ibadah online kami pada hari ini. Kiranya penyertaan Tuhan sempurna bagi saudara dimanapun saudara berada, sehingga saudara terus dalam keadaan sehat dan penuh dengan damai sejahtera. Bila saudara memerlukan informasi tentang ibadah di Gereja Emmanuel Assembly of God, silakan saudara menghubungi nomor telepon 644 555 66. Mari mempersiapkan hati untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah terang Tuhan menyertai setiap hati kita, sehingga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi saudara semua, bertumbuh dan berbuah, serta menjadi berkat bagi orang lain. Stay safe, Tuhan Yesus memberkati. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa,
Puji Tuhan, saudara-saudara, shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa sampai dengan hari ini kita ada sebagaimana kita ada oleh karena kemurahan Tuhan. Mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan ini akan menolong kita untuk kita selalu ingat akan kesetiaan dan pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kesempatan di mana kami boleh terus mendengarkan firman Tuhan yang selalu memberikan kepada kami tuntunan, pimpinan di saat-saat mungkin kami merasa begitu kecewa, mungkin kami merasa tidak tahu arah di dalam hidup ini. Tetapi Tuhan, kami mohon Engkau berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu ini boleh menjadi benih yang jatuh di tanah yang subur, sehingga firman ini boleh hidup, tumbuh, dan berbuah. Dan kami boleh memiliki kemenangan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya akan menyampaikan renungan dari Keluaran Fatsal yang ke-32. Di dalam peristiwa ini, secara singkat saya memberitahukan bahwa orang-orang Israel menunggu Musa yang naik ke Gunung Sinai, dan Musa berada di atas gunung itu dengan Tuhan terlalu lama menurut mereka, sehingga akhirnya mereka memutuskan, mereka menyuruh Harun untuk membuat Allah bagi mereka. Dan akhirnya dibuatlah anak lembu emas yang akhirnya mereka sembah menjadi Allah mereka. Dan hal ini tentunya merupakan dosa yang besar di hadapan Tuhan. Mari kita melihat dan mempelajari sebagai perenungan kita bagaimana hal itu terjadi. Di bagian yang pertama kita melihat bahwa bangsa Israel mengalami kekecewaan karena Musa yang menjadi pemimpin dan perantara mereka kepada Tuhan naik ke Gunung Horeb atas apa yang diminta oleh Tuhan kepada Musa, dan terlalu lama sehingga orang-orang Israel mengalami kebingungan dan mereka mengalami ketakutan. Dan seperti yang saya katakan, mereka meminta Harun membuat Allah, dan Harun membuat anak lembu tuangan dari emas. Kemudian Israel menyembah sebagai Allah mereka. Nah, saudara, kalau kita melihat ke belakang, bagaimana sampai Israel itu bisa melakukan hal itu, yang seharusnya mereka ingat bagaimana Allah itu menyatakan dirinya. Kalau kita mundur dalam peristiwa bagaimana Allah menyatakan diri pada waktu mereka masih di Mesir, Allah menghajar orang-orang Mesir dengan 10 tulah, dan mereka mengetahui itu. Dan kemudian waktu mereka keluar, Allah menuntun mereka dengan tiang awan pada waktu siang, dan tiang api pada waktu malam, dan pada waktu mereka diperhadapkan kepada laut Teberau yang membentang di hadapan mereka, padang gurun yang mengelilingi mereka, bagaimana Allah membukakan laut Teberau itu di hadapan mereka. Dan bukan hanya itu, dalam perjalanan mereka disediakannya air, bahkan dari batu karang yang tidak mungkin ada air, tetapi Allah menyuruh Musa untuk memukul batu itu sehingga mengeluarkan air, dan mereka dapat minum. Dan mereka dipelihara dengan makanan dari surga. Dikatakan ada makanan yang disebut mana. Dan
waktu mereka menginginkan daging, Tuhan mengirimkan burung puyuh. Bukan hanya itu, waktu mereka harus menghadapi peperangan, mereka tidak dilatih untuk berperang sebelumnya karena mereka waktu di Mesir, mereka hanya budak saja. Tetapi oleh karena Allah yang luar biasa, mereka bisa menang di dalam peperangan itu melawan Amalek. Saudara, begitu nyata penyertaan dan penyataan Allah bagi mereka. Dan pada waktu mereka tiba di Sinai, waktu Allah menyampaikan firman-Nya kepada Israel, Israel menjawabnya dengan jelas sekali. Dikatakan di dalam Keluaran 19 ayat yang ke-8, bangsa Israel itu menjawab, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Dan di dalam Keluaran 24 ayat 3 dikatakan sekali lagi di situ bahwa waktu Musa memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu, maka seluruh bangsa itu menjawab serentak. Dikatakan segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Dan kemudian di dalam ayatnya yang ke-7 dikatakan pada waktu Musa mengambil kitab perjanjian, Musa menuliskannya, pada waktu itu dibacakan sekali lagi, diperdengarkan kepada bangsa itu, dikatakan bangsa itu menjawab, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Ini merupakan perjanjian antara Allah dengan Israel. Israel menjawab dengan jelas. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Bahwa mereka memutuskan untuk menyuruh Harun membuat Allah bagi mereka. Tidak terlalu lama dari peristiwa itu, bagaimana orang Israel itu terjerat di dalam dosa penyembahan berhala ini? Tentu oleh karena kekecewaannya. Dan kalau kita melihat dosa ini mengingatkan bagaimana dosa ini terjadi. Orang Israel selalu mengingat keadaan mereka pada waktu di Mesir. Pada waktu mereka bersungut-sungut tentang makanan, mereka ingat apa yang mereka makan di Mesir. Dan pada waktu mereka meminta Allah, tentunya ini juga mengingat bagaimana orang-orang Mesir menyembah Allah-Allah. Dan memang Harun yang diberikan tugas oleh orang Israel untuk membuat Allah bagi mereka. Dan akhirnya dibuatlah anak lembu. Dan ini adalah salah satu daripada dewa orang Mesir. Dan kita tahu bahwa mereka juga tidak mau menunggu Musa. Karena mungkin mereka pikir, mungkin Musa tidak akan kembali lagi. Mereka tidak memiliki kesabaran. Dan semudah itulah mereka kecewa. Kemudian mereka mengingkari perjanjiannya dengan Tuhan. Dan tentunya bukan hanya Israel yang kecewa. Israel kecewa dengan Musa, Israel kecewa dengan Tuhan. Pada waktu orang Israel memutuskan untuk menyembah Allah, yaitu anak lembu emas yang dibuat, sebuah patung yang tidak bisa berbuat apa-apa. Tentunya ini sangat mengecewakan Tuhan. Israel mengkhianati perjanjiannya dengan Tuhan. Mereka menyembah patung. Dan Tuhan begitu marah sehingga Tuhan mau membinasakan mereka. Kalau kita membaca di dalam ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-10, di situ Allah mengatakan kepada Musa bahwa Allah ingin membinasakan mereka. Dan Allah mengatakan bahwa Musa akan dibuat menjadi bangsa yang besar. Kepada Musa Allah berkenan. Tetapi Allah begitu marah kepada Israel. Dan kemudian Tuhan juga memutuskan tidak mau lagi menyertai orang Israel.
Kalau kita membaca di dalam Fatsalnya yang ke-33 itu dikatakan bahwa Tuhan akan mengutus malaikatnya. Tuhan tidak akan lagi menyertai. Nah, ini merupakan bagian daripada kekecewaan Tuhan. Mengapa hal ini terjadi, saudara? Karena sebenarnya Tuhan tidak beralasan. Tuhan sendiri sudah menjelaskan maksud Tuhan bahwa Tuhan akan memiliki hubungan yang khusus dengan Israel. Di dalam Keluaran 6 ayatnya yang ke-6, pada waktu Allah mengutus Musa, pertama kali Musa menyampaikan, dikatakan bahwa aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Perhatikan saudara, bahwa dia mengatakan, Allah mengatakan Israel akan menjadi umatnya dan Allah akan menjadi Allahnya. Kemudian di dalam Fatsal 24 ayat 3 dan ayat 8 saya bacakan. Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu. Maka seluruh bangsa itu menjawab dengan serentak. Tuhan mengatakannya kepada orang-orang Israel melalui Musa. Dan kemudian di dalam perjanjian itu dikatakan Musa mengambil darah, menyiramkannya kepada bangsa itu sambil berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu. Berdasarkan segala firman ini, diperjelas bahwa ini bukan perjanjian murahan, tetapi ada perjanjian darah di mana Allah serius, Allah benar-benar memimpin umatnya. Dia sendiri akan menjadi milik kepunyaan Allah. Dan setelah itu secara lisan diberitahukan di dalam Fatsalnya yang ke-20. Jelas sekali di dalam hukum yang pertama dan hukum yang kedua, di dalam 10 hukum ini ada 10 perintah. Tetapi saya hanya sebutkan yang membuat Allah begitu kecewa. Allah sudah memberitahukan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kemudian ayat 4 dari Keluaran 20 dikatakan, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga, keempat, dan orang-orang yang membenci aku. Saudara, jelas sekali di dalam perintah ini dikatakan bahwa Tuhan tidak mau ada Allah lain selain Dia. Dan mereka tidak boleh membuat patung, apalagi menyembahnya. Tetapi mereka sudah tidak peduli dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Mereka melupakan perjanjian ini. Dan tentunya kalau kita melihat Allah sebagai pribadi, Allah tentunya sakit hati. Allah tentunya juga kecewa. Dan sekarang kita melihat pribadi yang ketiga, seorang pemimpin yang bernama Musa. Kita melihat kekecewaan Israel yang tidak beralasan. Kita melihat kekecewaan Allah yang memiliki alasan. Dan kita melihat bagaimana Musa begitu kecewa dengan umat Israel. Pada waktu dia melihat anak lembu, Allah memberitahukan terlebih dahulu kepada Musa. Dan pada waktu Musa turun, Musa menyaksikan bagaimana orang Israel sedang beria-ria di hadapan patung anak lembu itu. Menari-nari, berpesta, dan membuat Musa begitu kecewa, begitu marah. Dan Musa melemparkan 2 loh batu yang sebenarnya untuk itulah Musa dipanggil oleh Allah. Di mana 10 hukum yang diberikan secara lisan di dalam
Keluaran pasal 20 itu akhirnya Allah menuliskannya di 2 loh batu. Allah sendiri menuliskannya. Dan kemudian pada waktu itu dibawa oleh Musa turun. Musa terlalu kecewa, terlalu marah, sehingga itu dilemparkannya ke bawah. Dan patah, hancur. Dan selain itu Musa mengambil tindakan, menghancurkan anak lembu tersebut. Dan menaburkan serbuk daripada emas anak lembu itu ke sungai. Dan menyuruh orang Israel untuk minum aliran air itu. Dan selain itu, Musa menyuruh orang-orang Lewi yang berpihak kepadanya untuk memberikan hukuman, untuk membunuh siapa saja yang lewat kena pedang itu. Dan ada 3.000 orang Israel yang mati terbunuh oleh pedang. Saudara, ini tragis. Ini sangat memilukan. Ini merupakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Bagaimana mungkin orang yang begitu luar biasa melihat penyataan Allah, luar biasa mendengarkan firman Allah, tetapi kemudian kecewa hanya oleh karena mereka kehilangan arah. Mereka sepertinya kehilangan pemimpin. Memang itu tidak mudah. Mereka takut akan masa depan mereka. Dan mereka kecewa. Dan ini menimbulkan kekecewaan kepada Tuhan yang beralasan. Dan juga menimbulkan kekecewaan kepada Musa. Tetapi saudara, kita melihat bagaimana Musa sebagai pemimpin yang begitu luar biasa. Memiliki hati yang begitu lembut. Sehingga pada waktu Tuhan marah dan Tuhan mengatakan dia akan membinasakan orang Israel dan akan memulai suatu bangsa melalui Musa. Selain itu, Tuhan juga mengatakan dia tidak akan menyertai lagi. Kita melihat Musa memohon kepada Tuhan. Di dalam Keluaran 32 ayat 11 sampai 13. Musa mengatakan, mengingatkan Tuhan, Tuhan, Engkau yang membawa mereka keluar dari Mesir dengan tangan-Mu yang kuat, dengan kuasa-Mu yang luar biasa. Selain itu, Tuhan, bagaimana orang-orang Mesir akan mengatakan tentang orang Israel? Oh, Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir untuk dibunuh di padang gurun. Selain itu Tuhan, Engkau berjanji kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dengan bagaimana Musa berbicara kepada Tuhan, Musa berusaha untuk melunakkan hati Tuhan. Dan Tuhan pun mendengar apa yang menjadi permohonan Musa. Kemudian waktu Tuhan mengatakan bahwa dia akan mengutus malaikatnya untuk menyertai. Itu pun Musa mengatakan, kalau bukan Engkau Tuhan yang menyertai, jangan menyuruh kami untuk berangkat. Dan kita tahu bahwa akhirnya Tuhan menjawab apa yang menjadi permohonan Musa. Di dalam Keluaran 32 ayat 14. Dikatakan, menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkan atas umatnya. Kemudian untuk penyertaan Tuhan yang akan digantikan oleh malaikat, Musa mengatakan, kami tidak akan berangkat kemana-mana. Dan Tuhan mengatakan, untuk hal itu pun Tuhan mengatakan dia akan melakukan karena Musa mendapat kasih karunia di hadapan Allah. Dan Allah mengenal Musa. Saudara, dari apa yang saya terangkan ini, saya tidak menekankan tentang dosa utama, ya, tetapi itu memang dosa utama itulah yang menyebabkan kemarahan Tuhan. Dan puji Tuhan kalau Musa bagaimana memiliki hati untuk begitu lembut dan mengasihi bangsa Israel, meminta belas kasihan Tuhan. Tetapi yang saya mau kita merenungkan bersama,
bagaimana kekecewaan Israel yang tidak beralasan ini menimbulkan kekecewaan Tuhan, menimbulkan kekecewaan Musa sebagai pemimpin. Saudara, ini merupakan satu peringatan buat kita. Biarlah kita merenungkan. Memang masa-masa pandemik ini, masa di mana kita berjalan sepertinya kita tidak tahu berapa lama. Sepertinya bagi beberapa orang tidak ada lagi masa depan. Bagi mereka yang mungkin kehilangan pekerjaan. Dan bagaimana dengan keluarga yang sudah meninggal? Bagaimana yang sakit? Yang mungkin mengalami masalah ekonomi, masalah keluarga. Tantangan-tantangan di dalam gereja. Bagaimana kita tidak bisa beribadah. Bagaimana persekutuan antara anak-anak Tuhan yang digantikan dengan online, Zoom, pertemuan-pertemuan non-fisik. Apa yang bisa kita lakukan? Saudara, biarlah kita menguatkan hati. Kita mau belajar seperti Musa, memiliki hati yang lembut. Kita mencari orang-orang yang bisa kita doakan. Tentunya kita tidak perlu untuk keluar, untuk kunjung secara fisik. Tetapi kita bisa mendoakan melalui telepon, melalui Zoom, melalui apapun di dalam penyediaan media zaman sekarang ini. Kita tetap memberikan dorongan, semangat, encouragement. Di luar sana banyak teman-teman di Indonesia, di Malaysia, di negara-negara lain yang mungkin saat ini sedang terpuruk. Mereka sepertinya tidak melihat lagi apa yang ada di depan mereka. Kekecewaan mereka, biarlah itu tidak menuntun mereka kepada meninggalkan Tuhan. Mari kita memberikan semangat untuk diri kita sendiri, menggairahkan diri kita sendiri, supaya kita tetap hidup bergairah, bersemangat, menyemangati yang lain. Percayalah saudara, bahwa sekalipun lambat, Tuhan tetap bekerja. Israel tidak melihat Musa. Mereka kalut, mereka khawatir, mereka takut. Mereka memutuskan mengambil langkah-langkah, cara-cara sendiri sebagai manusia. Tetapi biarlah kita belajar untuk berharap kepada Tuhan. Biarlah kekecewaan kalau itu terjadi tidak menuntun kepada dosa dengan meninggalkan Tuhan. Mari kita tetap percaya, tetap berdoa, tetap melayani Tuhan, tetap melayani sesama. Dan biarlah renungan ini menolong kita untuk kembali bergairah, untuk kembali bersemangat. Jangan biarkan kekecewaan kita melingkupi kita, overwhelm kita. Tetapi mari kita mengatasinya, overcome dengan segala kesulitan hidup ini. Karena Tuhan ada. Tuhan tetap ada. Dan Tuhan tetap memiliki masa depan bagi kami semua. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, ini yang kami mau katakan. Bahwa Engkau adalah gembala kami. Takkan kekurangan kami. Engkau membaringkan kami di padang yang berumput hijau. Engkau yang membimbing kami ke air yang tenang. Engkau yang menyegarkan jiwa kami. Engkau menuntun kami di jalan yang benar oleh karena nama-Mu. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya. Sebab Engkau beserta kami, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur kami. Engkau menyediakan hidangan bagi kami di hadapan lawan kami. Engkau yang mengurapi kepala kami dengan minyak. Piala kami penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti kami seumur hidup kami. Dan kami akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kami mau menikmati hadirat-Mu. Kami mau berada di dalam hadirat-Mu. Menikmati Engkau. Apapun yang terjadi Tuhan, kami mau semakin mendekat kepadamu. Terima kasih.
Berkati anak-anak-Mu Tuhan, bagi mereka yang sakit. Oh Tuhan, Engkau ada bagi mereka. Biarlah mereka mengalami Yesus secara pribadi. Bagi mereka Tuhan yang dalam kesulitan, keuangan, Tuhan bukakan jalan bagi mereka. Berkati mereka. Mereka yang ada di dalam permasalahan keluarga, biarlah Tuhan menolong, memimpin hidup mereka, membukakan jalan-jalan untuk persoalan hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kami bersyukur dan berterima kasih bagi saudara yang sudah bergabung bersama kami. Kami percaya firman Tuhan hari ini memberkati kita semua. Persembahan adalah salah satu bagian daripada ibadah. Persembahan bisa dilakukan melalui scan di QR Code yang tersedia bagi saudara. Dan bila saudara memerlukan permohonan doa, saudara juga bisa melalui scan di QR Code selanjutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.